Bab 2434 Tanda Samael 1. Kekuatan yang disuntikan dari ujung jari Samael mengalir melalui tubuhnya seperti sungai bawah tanah, diam-diam berputar jauh di dalam darah dan jiwanya. Tidaklah keras, tetapi penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Setiap kali dia menarik napas, kekuatannya bertambah sedikit, seakan-akan itu bisa menyatu sepenuhnya dengan kekuatan supernatural aslinya. 12 singgasana perak melayang tanpa suara di depannya. Para ratu bulan perak, jauh di atas, memasang ekspresi hikmat, cahaya keperakan mereka berkilau seolah sedang menganalisis energi yang tidak diketahui itu. Ketegangan yang tidak terlukiskan menyelimuti udara. Akhirnya, seorang ratu perak dengan rambut perak tergerai perlahan berbicara, suaranya jernih namun dingin. Dia meninggalkan tanda di tubuhmu. Zhang Yi sedikit mengernyit dan menatapnya. Sebuah tanda? Itu benar. Ratu lain mengambil alih percakapan, matanya sedalam laut yang diterangi cahaya bulan, memancarkan cahaya lembut namun dingin. Itu bukanlah kekuatan biasa, melainkan jejak spiritual Samael. Selain memberimu kekuatan, dia juga meninggalkan koordinat di kedalaman jiwamu. Zhang Yi terdiam sejenak, lalu terkekeh pelan. Kedengarannya seperti seseorang menyemprotkan pestisida, dan menempelkan sesuatu di atasnya. Pestisida? Sang Ratu Perak mengulangi kata yang tidak dikenalnya itu dengan sedikit keraguan. Zhang Yi mengangkat bahu. Dalam dialek bumi setempat, artinya adalah aku ditanam seperti daun bawang. Dia memupukku, menyiramiku, dan membiarkanku berjemur di bawah sinar matahari agar aku bisa tumbuh dengan cepat, dan lebih mudah dipanen di masa depan. Nada bicaranya tenang, namun diwarnai sarkasme. Di atas 12 singgasana perak, beberapa dewi saling memandang dengan ekspresi kompleks. Kamu benar. Ratu Perak, yang duduk di titik tertinggi di tengah, berbicara perlahan. Dia memang sedang membesarkanmu. Kehendak spiritual Samael tidak bisa sepenuhnya meninggalkan tanah yang tersegel, dan dia menggunakanmu sebagai medium untuk memperluas kehendaknya sendiri. Ketika kau tumbuh cukup kuat, dia akan dapat menggunakan kembali kekuatanmu untuk tujuannya sendiri melalui tanda itu. Zhang Yi menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Jadi, dengan kata lain, begitu aku tumbuh menjadi domba gemuk, dia akan membantai aku dengan tangannya sendiri kan? Anda dapat memahaminya seperti itu. Suara Ratu Perak terdengar agak pelan. Kekuatan Samael adalah perwujudan, kemarahan, energi primordial yang mampu melahap segalanya. Tanda di dalam dirimu akan terus-menerus menyerap energi dari dunia luar, untuk membantumu menjadi lebih kuat dengan cepat, sekaligus mengumpulkan kekuatan untuknya sendiri. Kedengarannya cukup adil. Zhang Yi mengangkat bahu sambil tertawa dingin. Dia membantuku meningkatkan kekuatanku, dan aku memberinya nutrisi yang dibutuhkan. Ini hubungan yang saling menguntungkan. Simbiosis? Sang Ratu menggeleng, nadanya berubah dingin dan tegas. Itu bukanlah simbiosis, itu adalah perbudakan. Tidak ada kehidupan yang ditandai olehnya yang pernah bertahan pada akhirnya. Zhang Yi terdiam sejenak, lalu senyum perlahan muncul di bibirnya. Tidak ada rasa takut dalam senyuman itu. Sebaliknya, senyum itu membawa keyakinan yang sangat berbahaya. Jika dia ingin menangkapku, katanya lembut, maka aku akan membiarkan dia mati terlebih dahulu. Cahaya perak itu bergetar. Tatapan ke-12 dewi perak itu terpusat padanya. Tekanan tak kasat mata itu hampir membekukan udara. Namun Zhang Yi berdiri tegak, tatapannya dingin dan tak tergoyahkan, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Beruntunglah Anda memiliki kesadaran seperti itu. Ratu berambut pendek itu berbicara, suaranya rendah dan penuh persetujuan. Tapi kau harus mengerti bahwa kekuatan yang telah dia berikan kepadamu bukanlah hal biasa. Energi itu menyatu dengan jiwamu. Jika kau tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, cepat atau lambat kau akan dilahap olehnya. Zhang Yi menunduk, menatap pola roh di telapak tangannya yang berkilauan dengan cahaya hitam dan merah redup. Itulah tanda yang ditinggalkan Samael, seperti simbol kuno, memancarkan aura yang menakutkan sekaligus hikmat. Dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya hitam dan merah segera ditelan oleh energi spiritual gelap. Energi dunia bawah menyapu bagaikan gelombang hitam, diam-diam menyelimuti tanda itu. Jangan khawatir. Zhang Yi tersenyum tipis. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengendalikan diriku, bahkan Dewa Iblis, atau bahkan Sang Pencipta. Pada saat itu, suaranya setegas baja, menyampaikan tekad yang tidak tergoyahkan. Para dewi di tahta perak tetap diam untuk waktu yang cukup lama.
Akhirnya, ratu tertinggi di pusat itu berkata, "Kemauanmu kuat, dan mungkin itulah sebabnya dia memilihmu. Tapi ingat, kekuatan Drucker selalu menjadi pedang bermata dua. Jika kau tidak bisa mengendalikannya, dia akan berbalik melawanmu dan menghancurkan segalanya. Terima kasih sudah mengingatkanku." Zhang Yi membungkuk sedikit, nadanya tenang. "Namun, kupikir karena dia berani meninggalkan kekuatannya di tubuhku, aku harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ketika dia ingin menuai hasilnya suatu hari nanti, aku akan menggunakan kekuatan ini untuk memotong sabit ke arah yang berlawanan." Sang ratu mendesah pelan. "Kamu punya keberanian dan kebijaksanaan. Semoga pilihanmu tidak menjadi titik awal siklus berikutnya." Zhang Yi tersenyum tetapi tidak menanggapi lebih lanjut. Dia menatap kubah yang terbuat dari kristal perak. Cahaya keperakan itu mengalir, seperti mimpi. Kekuatan yang diberikan Samael telah tersimpan dalam dirinya, bagaikan binatang buas yang mengintai. Itu mendatangkan bahaya, tetapi juga peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika takdir memaksanya untuk menjadi mangsa, maka dia akan membalikan keadaan dan menjadi pemburu. Dia akan menggunakan kekuatan terkutuk ini untuk menghancurkan belenggu tak kasat mata itu. "Para yang mulia." Zhang Yi mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. "Saya rasa sudah waktunya saya pergi." Kedua belas dewi itu mengangkat pandangan mereka secara bersamaan, kilatan cahaya keperakan muncul, dan riak lembut menyebar di udara. Ratu Perak berambut pendek berkata lembut, "Kau akan meninggalkan kekaisaran bulan bercahaya? Setidaknya tinggallah beberapa hari, dan tunggu sampai kekuatanmu stabil sebelum kau pergi." Zhang Yi menggelengkan kepalanya. "Kalau aku tinggal terlalu lama, itu akan menarik perhatian. Karena Samael telah meninggalkan jejak padaku, rasanya itu seperti hitungan mundur kematian. Jadi waktuku sangat sempit, 100 tahun, atau 200 tahun? Dalam jangka waktu ini, aku harus memperoleh kekuatan untuk melawannya. Kau ingin membunuhku? Atau menjadikanku makananmu? Berhentilah bermimpi. Bahkan jika aku bunuh diri, aku tidak akan memberikannya kepadamu." Zhang Yi berpikir dalam hati. Pemikirannya selalu lugas, lebih baik kedua belah pihak kalah bersama daripada saya sendiri yang menderita kekalahan. Karena ini bantuan tenaga gratis, saya akan memanfaatkannya semaksimal mungkin terlebih dahulu. "Kamu." Sang ratu hendak mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh Ratu Tertinggi Agung Pusat. "Biarkan dia pergi." Suara Ratu Agung terdengar halus namun tegas. Dia sudah memulai jalannya sendiri. Terlalu banyak campur tangan hanya akan mengubah arah yang seharusnya dia ambil. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan aliran cahaya perak perlahan turun, berubah menjadi 12 kristal yang melayang di depan Zhang Yi. Ini adalah kristal cahaya suci yang disimpan oleh Kekaisaran Bulan Bercahaya. Kristal ini mengandung energi murni, yang dapat membantu Anda menstabilkan kekuatan dalam tubuh, dan melawan erosi mental di saat-saat kritis. Zhang Yi mengulurkan tangan dan mengambilnya. Kristal-kristal itu bergetar sedikit dan terasa dingin saat disentuh, seolah-olah ada kehidupan yang mengalir di dalamnya. Bab 2435 Tanda Samael 2. "Terima kasih banyak," katanya lembut. Zhang Yi sama sekali tidak sopan. Tubuh energi murni ini dapat diserap untuk membuatnya lebih kuat di masa depan. Ini dapat dianggap sebagai hadiah yang pantas diterimanya, karena telah banyak membantu Kekaisaran Bulan Bercahaya. Siwe Liunian berjalan dari samping, matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. "Kekaisaran Bulan Cemerlang akan selalu mengingatmu. Jika suatu hari nanti kau bersedia kembali, kami akan menyalakan lampu perak untukmu." Zhang Yi tersenyum tipis. "Saya harap hari itu bukanlah akhir." Meratapi tahun-tahun yang berlalu, dia diam-diam menundukkan kepala memberi hormat. Zhang Yi dan Yang Xinxin bertukar pandang, dan senyum tipis muncul di bibir mereka. 5 tahun telah berlalu di tengah kiamat. Ada berapa kali periode 5 tahun yang dialami seseorang dalam hidupnya? Mereka telah melewati badai yang tidak terhitung jumlahnya, jadi tidak ada risiko yang menjadi masalah di mata mereka. Apakah itu keberanian atau mati rasa? Itu tidak penting lagi. Keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada 12 tahta perak, lalu berbalik dan pergi dengan langkah mantap. Setiap langkah meninggalkan jejak cahaya samar di dasar dunia kristal itu. Zhang Yi tidak berbalik, tetapi punggungnya diterangi oleh 12 sinar cahaya keperakan, seolah-olah mereka sedang mengantarnya pergi. Saat dia melangkah keluar dari tempat perlindungan bawah tanah Kekaisaran Bulan Bercahaya, melintasi tangga perak tak berujung, dan menatap ke langit,
cahaya bulan yang dalam menyinari wajahnya. Cahaya itu bercampur dengan cahaya hitam dan merah dalam tubuhnya, membentuk suatu aliran aneh. Tanda Samael, simbol kekuatan. Dia terkekeh sambil merendahkan dirinya sendiri. Sepertinya aku, si daun bawang ini, harus belajar menumbuhkan pisau. Setelah meninggalkan kekaisaran bulan cemerlang, Zhang Yi mengeluarkan sang Dreamer dan melepaskan semua orang dari ruang bayangan. Brian langsung menerkam, mengibaskan ekornya. Mata anjingnya yang besar penuh semangat, dan ekornya yang pendek dan tebal bergoyang seperti kipas kecil, membuatnya sangat berbahaya. Hei, sobat. Apakah kamu baik-baik saja? Bisakah kamu menggunakan kekuatanmu untuk mengeluarkan apa yang ditinggalkan Dewa Iblis di dalam tubuhmu? Zhang Yi terdiam. Brian telah mempelajari banyak budaya kerajaan Huasu dengan cukup cepat akhir-akhir ini. Zhang Yi bertanya-tanya siapa yang memengaruhinya untuk melakukan semua itu. Pandangannya tertuju, sengaja atau tidak sengaja, ke sudut tempat pria gemuk itu yang tengah meraba-raba tangan Liang Yang. Brian berkata sambil menyeringai. Tadi aku hampir mengira kau akan dijadikan gigolo oleh ratu-ratu raksasa itu. Zhang Yi menepuk kepalanya dan berkata lembut. Apa maksudmu, selir laki-laki? Meskipun aku cukup tampan dan gagah, ukuranku kurang pas, jadi lupakan saja. Brian terdiam sejenak, lalu matanya yang besar berbinar ketika melihat wajah Zhang Yi yang tersenyum. Dia lalu berkata sambil menyeringai. Meskipun rencana tusuk gigi untuk mengadu panci besar gagal, kau tetaplah mendapatkan hadiah besar kali ini. Sudah kuduga, kau selalu berhasil membawa pulang harta karun kosmik kemanapun kau pergi. Itu benar-benar penemuan yang sangat hebat. Zhang Yi tersenyum santai, membuka telapak tangannya, dan 12 kristal perak berputar sedikit di antara jari-jarinya, memancarkan cahaya lembut. Mata Brian langsung berbinar. Bisakah kamu memakan ini? Jika kamu berani memakannya, aku berani menguburnya. Kalau begitu biarkan aku lewat. Zhang Yi terkekeh dan menyimpan kembali kristal itu. Sang Dreamer melewati bayangan bulan dan meluncur ke dalam kehampaan yang luas. Di luar jendela kapal, bumi, planet biru dan putih itu, berputar perlahan, seperti permata yang tergantung dalam kegelapan. Bagian dalam pesawat ruang angkasa itu remang-remang, dan udara dipenuhi suasana yang tenang dan kontemplatif. Semua orang tahu bahwa, pertemuan dengan kekaisaran bulan bercahaya jauh lebih rumit daripada ketenangan di permukaan. Zhang Yi duduk di sofa tengah, tangannya disilangkan di lutut, diam-diam menatap lautan berbintang di luar jendela sang Dreamer. Dia masih bisa merasakan energi kuno Samael mengalir di dalam tubuhnya. Kekuatan itu berat dan mendalam, namun juga membawa daya tarik yang tidak terlukiskan. Zhang Yi, apa yang kau rasakan? Yao Ke'er dengan lembut duduk di sebelah Zhang Yi, dan dengan cekatan mengulurkan tangan untuk memeluk lengannya. Sedikit kekhawatiran terpancar di wajahnya. Apakah tanda Samael di tubuhmu tidak akan membahayakan? Rasa hangat dan elastis menyelimuti lengan Zhang Yi. Setelah kekuatan supernya berevolusi dari sedokter menjadi mayat hidup. Penguasaan Yao Ke'er atas struktur tubuh telah mencapai tingkat sel. Oleh karena itu, dia sangat terampil dalam memodifikasi tubuhnya. Saat ini, dia masih terlihat seperti gadis berusia 20 tahun, tetapi memiliki bentuk tubuh yang proporsional dan penuh. Rasanya indah jika hanya dipandang, belum lagi bagaimana rasanya jika disentuh. Zhang Yi menatapnya, ada banyak pikiran dalam benaknya saat ini. Zhang Yi berbalik, tatapannya lembut, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Jangan khawatir, setidaknya dalam jangka pendek, ini hanya akan menguntungkanku, tidak akan merugikanku. Dulu, saat petani menanam sayuran. Petani tidak memakan bijinya, mereka menanam sayuran sampai matang dan sehat sebelum dipanen. Sekarang, dia mengangkat bahu dengan nada merendahkan diri. Aku hanyalah seekor unggas yang dibesarkan oleh Samael, dan dia ingin aku menjadi gemuk. Zhang Yi, dengan indeks kemampuan 46.000 poin, memang bukan tandingan Samael. Setidaknya, seseorang harus memiliki pangkat raja untuk mampu membeli paket makanan lengkap. Namun, setelah memanen begitu banyak sumber daya dari bulan kali ini, Zhang Yi sangat yakin bahwa indeks kekuatan supernya akan menembus hingga 50.000 poin dalam waktu 3 bulan. Tingkat Ksatria Putih. Suatu tingkat yang tidak pernah berani dia impikan sebelumnya, akan segera tercapai dalam waktu dekat. Pada saat itu, di dunia manusia, Zhang Yi akan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat atas, dengan keunggulan yang tak tertandingi. Namun,
Nama dua kekuatan muncul di dalam benak Zhang Yi. Tahta suci, dan organisasi Tong. Dia telah berhubungan dengan manusia super di setiap negara, di alam manusia dan di negara-negara paling kuat. Baik di Kolombia, Fremont, Britania, atau Eropa Utara, tidak ada kekuatan dahsyat yang dapat menandingi mereka. Namun, ia selalu merasa bahwa tahta suci dan organisasi Tong telah menyembunyikan sesuatu. Terutama tahta suci. Mereka mengorganisir dua operasi penyegelan terhadap Dewa Iblis, dan setiap kali, mereka menunjukkan perilaku yang sangat tidak normal. Zhang Yi selalu merasa bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Begitu kita kembali ke bumi, kita harus menyelidiki mereka secara menyeluruh. Dan pengkhianatan ini tidak akan berakhir begitu saja. Zhang Yi menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Youker mengangguk. Memang, ada banyak hal rumit yang telah terjadi selama perjalanan ke bulan. Dia menyilangkan lengannya. Untungnya, kita semua baik-baik saja. Profesor Leonardo da Vinci duduk di satu sisi, menyilangkan tangan, ada kilatan dingin dan rasional di matanya. Hal yang paling menakutkan adalah segalanya baik-baik saja untuk saat ini. Kekuatan Samael bukan hanya pada tingkat energi, lebih seperti parasitisme spiritual. Suara profesor itu tenang dan penuh pertimbangan. Tadi di Kekaisaran Bulan Cerah, Singgasana perak itu memperingatkan kita bahwa Samael akan menciptakan semacam resonansi melalui tanda itu. Sangat mungkin dia akan merasakan semua perubahanmu. Bab 2436 Tanda Samael 3. Bukankah itu berarti mereka memasang alat pelacak padamu? Kau tidak akan bisa kabur meskipun kau mau. Brian duduk di sofa, menyeruput kopi penambah energi yang dibawakan Yang Xia, sambil mengibaskan ekornya dengan malas, nadanya diwarnai kegelisahan. Bro, kalau kamu kentut, dia mungkin bisa mencium baunya. Diamlah. Zhang Yi meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang terkekeh mendengar kata-katanya, yang sedikit meredakan suasana tegang. Paman Yu duduk di sudut, tubuhnya yang semi-mekanis tingginya lebih dari 2 meter, seperti beruang berbaju besi yang agung. Dia memegang sebatang rokok yang baru dinyalakan di antara jari-jarinya, mengepulkan asap. Rokok merupakan komoditas yang sangat berharga di dunia pasca apokaliptik, karena negara-negara adikuasa sebenarnya tidak memiliki banyak lahan untuk menanamnya. Bahkan di kota Tianhai, persediaan mulai menipis. Menteri Pertanian Li Jian menolak membuka sebidang tanah baru untuk menanam tanaman ini, meskipun itu berarti kematiannya, dan bahkan lebih enggan membuang-buang biji-bijian untuk memproduksi alkohol. Suatu ketika ada sekelompok perokok berat dan pecandu alkohol yang berdebat dengan Li Jian, menunjukkan pentingnya mati rasa mental. Akibatnya, Li Jian hanya melemparkan mereka sejumlah produk silikon. Kalau kamu bisa menikmati ini, jangan buang-buang makanan. Kelompok perokok tua dan pemabuk itu menjadi pucat dan pergi dengan sedih, sambil membawa beberapa kotak berisi makanan khas Fiji. Paman Yu menatap Zhang Yi dan berkata dengan suara berat. Ratu-ratu suku Yihen berkata benar, Samael adalah makhluk yang berbahaya. Apa yang dia berikan padamu mungkin tampak seperti hadiah, tapi sebenarnya itu rantai. Kau bisa memanfaatkannya sekarang, tapi cepat atau lambat itu akan berbalik melawanmu. Sekarang kita perlu mencari cara untuk menangani kemungkinan krisis di masa mendatang. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Zhang Yi, semua orang mulai menjadi lebih tenang. Zhang Yi bersandar di kursinya, mengangguk sedikit, tetapi ekspresinya tetap tenang. Aku tahu. Katanya perlahan. Tapi tidak akan semudah itu baginya untuk mengalahkanku. Profesor Leonardo da Vinci membetulkan kacamatanya. Apakah Anda begitu percaya diri? Zhang Yi terkekeh pelan, dengan sedikit ketajaman di senyumnya. Dulu, saat aku masih di mata iblis, bukankah aku telah menyerap kekuatan Mamon? Aku bahkan memotong sepotong dagingnya untuk penelitian. Sekarang, kekuatannya telah menjadi bagian dari diriku. Karena aku bisa menjinakkan bahkan keserakahan, aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menjinakkan amarah. Youker mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Tapi kali ini jelas berbeda. Samael adalah raksasa Druk, tidak seperti Mamon, yang merupakan dewa iblis yang terluka parah dan sedang tertidur. Samael, dia adalah perwujudan dari sumber murka. Sebaiknya kau berhati-hati. Zhang Yi menatap langit berbintang yang jauh, tetapi nadanya terdengar sangat tegas. Karena aku tidak percaya takdir bisa menentukan segalanya untukku. Setelah melihat terlalu banyak, aku tidak lagi percaya pada dewa manapun. Karena dia berani meninggalkan jejak padaku,
Aku akan menggunakan kekuatan itu untuk mengendalikannya sebagai balasan. Brian mendecak lidahnya. Panen terbalik Samael? Idemu itu cukup gila, aku suka. Paman Yu mendesah. Kau selalu mempertaruhkan nyawamu. Kalau tidak, bagaimana lagi kita bisa hidup? Zhang Yi tersenyum dan bertanya balik, suaranya rendah dan tegas. Di dunia ini, dari sang pencipta hingga dewa iblis, dari atas hingga bawah, semua orang bermain perebutan kekuasaan. Yang lemah hanya bisa dimanipulasi, sementara yang kuat berhak menentukan nasibnya sendiri. Hening sejenak menyelimuti pesawat ruang angkasa itu. Hanya dengungan lembut mesin yang bergema. Yang Xin duduk di sampingnya, terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berbicara. Saudara Zhang Yi, saya pikir kita perlu menyesuaikan rencana kita selanjutnya. Zhang Yi menoleh padanya. Apa maksudmu? Setelah kembali ke bumi, kita perlu pergi ke wilayah Shengjing. Mata yang Xin tenang, namun membawa kepastian yang tidak terbantahkan. Kita sudah mendapatkan cukup informasi dari Kekaisaran Bulan Cerah. Selanjutnya, kita harus pergi ke Kerajaan Naga di bawah Pegunungan Qinling. Tapi itu bukanlah tempat yang bisa kita kunjungi kapanpun kita mau. Kita harus menemukan Guan Longyue terlebih dulu, dan memintanya untuk bertindak sebagai perantara. Saat ini, hanya dia satu-satunya manusia yang pernah memasuki Kerajaan Naga. Jika kita ingin memasuki Kerajaan Naga di bawah Pegunungan Qinling, kita harus mengandalkan kekuatannya. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Zhang Yi mengangguk, dia juga berpikir begitu. Dia menghampiri Paman Yu, meminta sebatang rokok Jinwan, menyalakannya, lalu mengembuskan asapnya perlahan. Dia jarang menghisap benda ini, tetapi menghisapnya sekali-sekali membantunya tenang. Pada akhirnya, entah itu kekuatan Samael atau peringatan dari Kekaisaran Bulan Bercahaya, semuanya mengarah pada satu fakta, akhir era ini mungkin lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kalau begitu, kita harus cepat. Tatapan Zhang Yi setenang es. Aku tidak ingin menunggu sampai kiamat, untuk menyadari bahwa aku tidak cukup kuat. Dia berdiri dan menatap bumi melalui jendela sang Dreamer. Cahaya planet itu bersinar menembus kaca, memantul di wajahnya dengan ekspresi dingin dan tegas. Kita tidak hanya menghadapi Samael, tetapi juga sang pencipta Kagago, dan kebangkitan para peradaban kuno tersebut. Hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, terus tumbuh lebih kuat. Yang Xin mengangguk pelan, suaranya lembut namun tegas. Jadi perjalanan kembali ke bumi ini bukan hanya untuk Klan Naga, tetapi juga untuk mempersiapkan perang di masa depan. Perang? Ekor Brian berkedut, dan matanya tiba-tiba meredup. Aku benci kata itu. Semua orang tahu dalam hati mereka, bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah. Tanda Samael, hilangnya batasan-batasan yang diberlakukan Sang Pencipta, secara bertahap pada para peradaban kuno, dan peringatan dari Kekaisaran Bulan Cemerlang. Semua itu menandakan bahwa generasi ke-6 umat manusia, sedang berada di persimpangan takdir yang kritis. Zhang Yi menatap ruang kosong di depannya dan mengembuskan napas perlahan. Pegunungan Qinling akan menjadi tujuan kita berikutnya. Mesin sang Dreamer meraung sekali lagi, jejak energinya yang berwarna putih keperakan membelah kegelapan. Pesawat ruang angkasa itu berlabuh di tepi ngarai berpasir, tempat pasukan Raja Arthur, Saladin, dan Morgan sedang menunggu mereka. Ketika mereka melihat Zhang Yi kembali, mereka semua pergi menyambutnya. Bagaimana hasilnya? Tanya Raja Arthur. Semuanya berjalan lancar. Jawab Zhang Yi dengan tenang. Orang-orang Kekaisaran Bulan Cerah sangat murah hati, dan telah memberiku banyak hal baik. Saya bisa mengatakannya. Saladin tersenyum dan menatapnya. Auramu lebih dalam daripada sebelum kau pergi. Apakah kau sudah naik level lagi? Zhang Yi memutar matanya. Kamu terlalu memikirkannya. Sepertinya kau memiliki percakapan yang menyenangkan, dengan makhluk-makhluk yang memegang tahta bulan perak. Benjamin Morgan mengangkat bahu dan terkekeh. Bagaimana kalau mempertimbangkan menikah dengan klan bulan? Tempat ini didominasi wanita. Menjadi suami Dewi klan bulan pasti lebih baik daripada di bumi. Silakan saja. Jawab Zhang Yi sambil tersenyum. Mereka mungkin akan memecahmu menjadi unit-unit atom, dan mempelajarimu terlebih dahulu. Semua orang tertawa terbahak-bahak.